Hai semuanya, welcome to Daily Therapy Tara dengan saya, Tara The Towards, dengan my cat, Kukun. Oke, jadi di episode kali ini aku masih akan menjawab curhatan atau pertanyaan dari salah satu teman yang aku ambil dari DM Instagramku ya, @tara_the_towards. Nah, aku akan bacain pertanyaannya. Nanti aku akan bahas bareng-bareng sama kalian semua ya. Oke. Pertanyaannya ini juga suatu curhatan yang I'm sure banyak teman-teman yang ngalamin ini ya. Aku bacain sekarang ya. Halo Kak Tara, salam kenal ya. Saya yang selalu mengikuti postingan kakak. Sangat tertarik dengan topik bahasan kakak tentang self-love. Terima kasih ya Kak, karena postingan kakak saya selalu berusaha untuk memperbaiki diri, terutama bahwa penting untuk menyenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Senang kalau postingan saya bisa membantu kamu ya. Semoga kakak selalu diberi kesehatan, begitu juga dengan keluarga, agar tetap bisa berkarya dan bermanfaat untuk orang lain. Thank you. Kamu juga ya. Sebenarnya ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada kakak yang expert di bidangnya. Apakah kakak ada tips untuk saya tentang bagaimana cara berteman yang baik, agar saling menguntungkan dan saling terbuka tanpa menyakiti hati kedua belah pihak? Karena sepemahaman saya, wanita sangat membawa perasaannya. Itulah yang terjadi pada saya, Kak. Setelah saya berkata jujur, saya selalu berpikir kembali bahwa saya salah untuk berkata jujur. Karena perkataan jujur saya takut kalau apa yang saya ucapkan terlalu menyakitkan untuk orang tersebut. Oke, jadi pertanyaan teman saya yang kali ini lebih kepada friendship. Atau gimana caranya bisa membangun sebuah relasi pertemanan yang positif ya. Tapi sebelum kita bahas ke situ, saya mungkin bisa melihat teman saya ini dia mungkin punya permasalahan dengan meragukan dirinya sendiri ya. Dan I'm sure ini bukan cuma teman saya ini aja yang punya masalah ini, pasti banyak juga dari teman-teman semua yang punya permasalahan yang sama. Sering banget meragukan diri sendiri. Aku salah ngomong gak ya? Aku jangan-jangan nyakitin dia ya? Apa tadi perkataanku salah ya? Apa tadi mungkin aku terlalu jujur ya? Apa jangan-jangan omongan aku tuh menyakiti teman aku ya? Gitu ya. Jadi seringkali kita pengen ngomong, atau mungkin setelah kita ngomong, akhirnya kita pikirkan ulang, aduh jangan-jangan gini, jangan-jangan gitu. Sampai akhirnya kita jadi overthinking sendiri. Nah, di sini saya mau sekaligus membahas ke teman-teman semua ya, gimana caranya supaya nggak harus seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman yang sering meragukan dirinya dia, biasanya nih akan muncul sebagai tipe orang yang akhirnya menjadi people pleaser pada saat punya teman atau berhubungan dengan orang lain ya. Saking takut salah, takut menyakiti orang lain, takut nggak bisa membahagiakan orang lain, akhirnya jadi iya-iya aja ya. Mau ngomong banyak ditahan, terus takut salah, akhirnya jadi apapun yang diminta oleh temennya kita iya-iya aja, walaupun dalam hati sebetulnya nggak seperti itu. Akhirnya pada saat berteman kalian jadi nggak bisa menjadi diri kalian sendiri. Dan ini bukan hal yang baik loh. Gimana caranya kita pengen menikmati pertemanan kita, tetapi kita sendiri nggak bisa jadi diri kita apa adanya, atau kita terlalu takut untuk menjadi diri kita apa adanya. Nah, ini sesuatu hal yang nanti harus teman-teman pikirkan kembali ya. Ini jangan-jangan kalau aku malah kebanyakan meragukan diri sendiri atau jadi overthinking kalau sedang berteman, ini bukan pertanda yang baik nih buat aku sendiri ya. Nah, aku akan sedikit share ke teman-teman kalian semua gimana caranya membangun relasi yang baik dengan orang lain ya, terutama dalam berteman. Yang pertama, tunjukkan empati. Kita itu kan berteman karena tujuannya kita pengen dipahami, kita pengen diterima, kita pengen dihargai oleh teman kita kan. Buat apa kita berteman kalau kita tahu teman kita nggak bisa menerima kita apa adanya ya. Jadi nomor satu, sebisa mungkin tunjukkan empati. Empati itu artinya adalah kita mencoba untuk memahami kondisi dan perasaan teman kita. Beranggapan bahwa kalau seandainya saya yang berada di posisi teman saya tersebut, saya pengennya diperlakukan seperti apa ya? Ini adalah empati.
Jadi kalau teman kita lagi curhat, teman kita lagi cerita sesuatu, kita coba untuk memposisikan diri kita di teman kita. Tapi empati bukan simpati ya. Kalau simpati itu artinya kita terlalu nyemplung ke dalam perasaannya sampai terbawa perasaannya. Kita merasakan hal yang sama sampai akhirnya membuat kita jadinya juga merasakan itu terlalu berlebihan. Ya, ini simpati. Kalau empati kita sekedar mencoba memahami, merasakan, mencoba mungkin memikirkan apa yang sedang dipikirkan oleh teman kita sehingga kita bisa benar-benar berada di posisinya, ya. Yang kedua, coba untuk menjadi a good listener. Seorang teman itu bukan orang tua, bukan guru, bukan penasehat gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk lebih banyak berperan menjadi seorang pendengar yang baik. Tanpa banyak menasehati, tanpa harus selalu memberikan saran, tanpa harus menggurui, ya. Kalau teman kita sedang curhat, dengarkan saja. Boleh kasih waktu untuk benar-benar temannya cerita tanpa kita banyak motong atau mendingan lu kayak gini aja deh. Kenapa sih lo kayak gitu? Coba deh lo jangan kayak gini. Coba harusnya lo kayak gini. Atau malah menyalahkan, mungkin lo juga kali. Kenapa nggak lo kayak gini sih? Ya, ini hindari banget kata-kata seperti ini. Sekedar menjadi teman yang baik aja, seorang pendengar yang baik. Boleh kasih gestur, misalnya gestur tubuh yang menandakan kalian mendengarkan ya, seperti oh gitu, aduh nggak enak ya rasanya ya. Kalau kalian mau, boleh kalian lebih banyak bertanya daripada kalian malah menggurui. Contohnya ya, oh itu yang kamu rasakan. Kalau kamu mikirnya apa sih situasi kayak begitu? Atau kamu jadi merasa apa? Kamu kepengennya apa? Kamu berharapnya apa? Kamu saat itu bertindak seperti apa? Kamu kepengennya bagaimana ya? Lebih banyak bertanya, jadi artinya kepo in a positive way ya. Bukan malah lebih banyak memberikan saran atau menggurui. Ya, I know ini bukan hal yang mudah. Karena biasanya kalau ada teman curhat ke kita, kita malah kepengennya buru-buru nih, pengen ngasih saran. Oke. Dia masalahnya seperti itu, aku bisa jawab apa ya? Aku bisa kasih saran apa ya? Aku bisa kasih solusi apa ya? Tetapi a good listener nggak perlu mencarikan solusi. A good listener intinya kalian hanya perlu berada di samping mereka, mendengarkan mereka dan menerima mereka seutuhnya. Ya. Yang berikutnya, tadi kalau dari teman kita ini, dia khawatir kalau jujur malah dia jadi menyakiti. Tetapi mungkin kalau untuk saya malah jujur itu akan jadi lebih baik dengan satu syarat. Jujur tidak dengan kesengajaan untuk menyakiti teman kita, ya. Jujur dalam arti kita boleh ngomong apa yang kita mau, kita boleh menyatakan perasaan kita boleh sharing opini kita dengan bahasa yang normal lah, bahasa yang baik ya. Bukan dengan kata-kata kasar, mengkritik, atau ya malah secara verbal jadi agresif ke teman kita ya. Kenapa jujur itu lebih baik? Ya karena kita pengennya nyaman dong bersama dengan teman kita. Jadi kalau kita sendiri pun banyak menutupi dari teman kita, ya kalau menurut saya buat apa berteman kalau kita terlalu banyak menutupi diri kita sendiri atau nggak menjadi diri kita sendiri. So jujur akan lebih baik, dan ketika kita jujur, teman kita malah akan jadi mengenal kita apa adanya ya. Ya kalau kita nggak jujur, mungkin dia malah berpikir kita orangnya seperti apa, padahal kita sebenarnya bagaimana gitu ya. Kalaupun kita merasa kejujuran kita kayaknya salah nih, kayaknya mungkin menyakiti atau kayaknya nggak sesuai, mungkin kita bisa tanyakan langsung ya. Tadi omongan saya nyakitin kamu nggak ya? Tadi menurut kamu ada yang salah nggak dari kata-kata saya? Kok aku jadi kepikiran ya, aku takut kata-kataku menyakiti kamu deh. Kamu merasa tersakiti nggak dengan kata-kataku? Tanyakan saja ya. Yang paling penting dalam sebuah relationship, entah itu pertemanan, entah itu pacaran ya, jangan berasumsi, kayaknya dia nggak suka sama aku deh, kayaknya tadi aku salah ngomong deh, kayaknya dia jadi sebel sama aku deh, kayaknya dia marah deh sama aku. Jangan berasumsi, karena yang terjadi adalah setiap kita berasumsi, terus kita jadi percaya sama asumsi kita tanpa kita mencari tahu asumsi kita itu benar atau tidak ya. Jadi sebisa mungkin tidak berasumsi. Kalaupun kita berasumsi, coba untuk tanyakan, coba untuk confirm ya. Jadi jangan sekedar kita percaya
pikiran-pikiran negatif kita atau overthinking kita tanpa kita tanyakan. Nanti yang ada pikiran kita jadi sia-sia, udahlah kita mikir negatif padahal teman kita nggak ngerasain hal yang seperti itu. Oke, yang berikutnya, trust your instinct. Maksudnya gini, maksudnya lebih kepada kita pasti tahu bagaimana sikap yang baik dalam berteman, ya. Jadi kalau kita percaya bahwa teman yang baik adalah teman yang saling membantu. Insting kita mengatakan seperti itu. Lakuin aja. Insting itu dalam arti hati kita ya, percaya pada hati kita sendiri. Seorang teman yang baik adalah mereka yang ada di saat temannya butuh. Lakukan itu. Seorang teman yang baik adalah kalau bicara nggak nyakitin temannya, lakukan itu. Seorang teman yang baik adalah mereka yang akan mencoba untuk membantu sebisanya untuk misalnya membuat temannya merasa lebih nyaman. Lakukan itu, ya. Ikuti hati teman-teman semua. Karena jangan sampai kalian sebetulnya tahu pengen melakukan apa, kalian pengen nolong, kalian pengen nunjukin rasa kepedulian kalian, tapi akhirnya nggak kalian lakukan karena kalian takut salah, takut nggak sesuai, takut membuat teman kalian nggak nyaman, ya. Just trust your instinct, trust your heart. Berikutnya, kalau kalian mulai banyak pertanyaan tentang diri kalian sendiri, kalian mulai meragukan diri kalian nih, saya salah nggak ya? Jangan-jangan saya salah ngomong. Yang saya omongin udah tepat belum ya? Atau jangan-jangan saya menyakiti dia? Gimana kalau dia nggak suka sama saya? Gimana kalau dia merasa nggak nyaman? Semakin banyak kalian bertanya, dan kalau kalian sendiri nggak menemukan jawabannya, berarti tidak ada hal yang salah yang kalian lakukan. Karena kalau kalian benar-benar tahu jawabannya, ya berarti memang mungkin itu hal yang kalian nggak tepat kalian lakukan. Misalnya contohnya ya, saya salah ngomong nggak ya? Iya sih, soalnya tadi omongan saya agak kasar. Kalian bisa menjawab, berarti ya mungkin itu hal yang nggak tepat. Kalian bisa tanyakan langsung ke teman kalian, apakah kalian salah atau tidak. Ya, tapi kalau kalian nggak menemukan jawabannya, apa jangan-jangan saya begini, apa jangan-jangan saya begitu? Nggak tahu juga ya. Jawaban itu tidak ada. Ya berarti mungkin kalian nggak melakukan sesuatu yang salah. Jadi kalian juga harus percaya pada diri kalian sendiri. Kalau kalian merasa sudah melakukan yang terbaik, ya percaya bahwa kalian sudah melakukan yang terbaik. Kalaupun menurut kalian sudah melakukan yang terbaik, tiba-tiba teman kalian tetap tidak menyukai kalian atau teman kalian tidak berespon seperti yang kalian inginkan, ya maybe it's just that ada ketidakcocokan di antara kalian, and it's okay, ya. Nggak semuanya yang kita lakukan perlu diterima atau harus sesuai dengan teman kita kan, nggak mungkin. Karena kita kan dua orang yang berbeda, yang punya kebutuhan yang berbeda. Jadi nggak mungkin juga kita akan selalu bisa menyenangkan orang lain, selalu bisa berbuat hal yang sesuai dengan orang lain inginkan. It would be impossible, ya. Dan yang terakhir, mungkin ini sedikit quote yang saya pengen share ke kalian semua ya. You cannot please others, but you can do your best to be a good friend. Ya, jadi kalian mungkin nggak bisa menyenangkan semua orang, impossible untuk kalian menyenangkan semua orang, tetapi kalian bisa mencoba untuk menjadi teman yang baik untuk teman kalian. Ya, lakukan cara-cara yang tadi, mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk bisa membuat sebuah relasi pertemanan yang positif. Tetapi kalaupun kalian sudah melakukan yang terbaik, relasi dengan pertemanan yang baik itu belum ada juga, ya nggak apa-apa ya. Nggak harus kita bisa cocok sama semua orang. Oke, yang penting tetap berusaha untuk mencari teman dan menjadi teman yang terbaik dalam versi kalian ya. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bisa jawaban saya bisa menjawab curhatan teman saya tadi, ataupun kalian semua yang selalu meragukan diri sendiri menjadi people pleaser atau selalu ketakutan menyakiti teman kalian, ya. Jangan lupa kalau kalian ingin curhatan-curhatan kalian saya bahas, kalian boleh langsung DM Instagram saya, nanti saya akan pilihkan curhatan-curhatan yang menarik untuk dibahas, atau kalian bisa komen di kolom komen channel YouTube saya. Ya, nanti aku akan pilihkan ya pertanyaan-pertanyaan yang rasanya cocok untuk kita bahas. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe. Oke, dan nanti kita ketemu lagi di episode Daily Terapi Tara yang berikutnya. Bye-bye.